Episode 7, Akhir yang tak terduga. Apa aku berhasil lolos? Atau justru jadi korban berikutnya? Nafas Andi tersengal-sengal, seperti mesin uap yang rusak saat dia berlari. Menyusuri jembatan yang tiba-tiba terasa lebih panjang dari biasanya. Kaki kanannya terasa berat akibat luka di bahu yang masih mengucurkan darah. Setiap tetesnya meninggalkan jejak merah di aspal yang mengkilat oleh cahaya bulan. Di belakangnya, suara tertawa Maria bergema seperti dentang lonceng kematian. Semakin dekat, semakin keras. Rian, Rian tunggu, teriak Andi ketika melihat sosok temannya sudah mencapai ujung jembatan. Tapi ketika Rian menoleh, wajahnya bukan lagi wajah manusia, kulitnya meleleh seperti lilin, menunjukkan tengkorak yang tersenyum lebar. Kenapa berhenti? Andi, ayo ikut aku. Suaranya bergema aneh. Andi berbalik arah, jantungnya berdegup kencang sampai sakit. Jembatan yang seharusnya hanya beberapa puluh meter kini membentang tak berujung ke kedua arah. Seperti cermin yang dipantulkan ke cermin tanpa akhir. Di kejauhan, sosok Maria berjalan pelan mendekat. Tapi dengan setiap langkahnya, jarak mereka seolah tidak berkurang. Gak ada yang bisa kabur dari sini, teriak Maria. Suaranya sekarang berasal dari segala arah sekaligus dari bawah jembatan. Dari langit, bahkan dari dalam kepala Andi sendiri. Andi meraih ponselnya dengan tangan bergetar, mencoba memanggil bantuan. Tapi layarnya penuh dengan pesan-pesan aneh. Kamu milikku sekarang. Aku sudah di belakangmu. Jangan lihat ke atas. Secara refleks, Andi mengangkat pandangannya dan melihat Maria, tergantung terbalik dari langit-langit jembatan. Wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter. Bau anyir mayat menyengat hidungnya. Dia menjerit dan terjatuh ke belakang. Punggungnya membentur pagar besi yang tiba-tiba berkarat dan tajam. Maria sekarang berdiri di depannya lagi. Tapi kali ini dengan wajah yang berbeda, wajah Andi sendiri. Tapi dengan mata hitam pekat dan senyuman lebar yang tidak wajar. Kamu pikir bisa kabur dari takdirmu? Bisik Maria dengan suara Andi sendiri. Lihatlah ke bawah jembatan. Lihatlah teman-temanmu yang lain. Dengan enggan, Andi melirik ke bawah. Air yang biasanya tenang kini hitam pekat. Dan di permukaannya mengambang puluhan mayat, semua wajahnya persis seperti Andi. Dengan ekspresi ketakutan yang membeku. Salah satu mayat itu tiba-tiba membuka mata dan tersenyum. Kamu akan menjadi sempurna, desis Maria sambil meraih leher Andi. Tangannya bukan lagi tangan manusia, tapi cakar bersisik yang dingin seperti mayat. Kamu akan menjadi pengantinku yang terakhir. Tiba-tiba, suara klakson keras memecah kesurupan. Lampu kendaraan menyilaukan dari ujung jembatan. Maria menjerit kesakitan dan menghilang seperti asap tertiup angin. Andi, kamu baik-baik saja. Suara Rian yang sesungguhnya datang dari mobil patroli polisi yang baru saja tiba. Tapi Andi tidak bisa menjawab. Matanya tertuju pada bayangannya sendiri di aspal yang bergerak sendiri. Mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Rian dengan senyuman mengerikan. Perlahan, bayangan itu berbisik sesuatu yang membuat darah Andi membeku. Ini hanya penundaan sementara. Aku akan selalu menemukanmu. Ketika polisi dan Rian mendekat, Andi tiba-tiba tersenyum lebar, terlalu lebar, sampai sudut mulutnya sobek sedikit. Aku baik-baik saja, katanya dengan suara yang tiba-tiba lebih dalam dari biasanya. Mari kita pulang. Di kejauhan, di bawah jembatan, air yang tenang tiba-tiba beriak. Seolah sesuatu yang besar baru saja menyelam masuk. Sesuatu yang akan menunggu dengan sabar sampai waktunya tiba. Fade Black, Epilog, rekaman CCTV tanggal 17 Oktober tahun 2023 menunjukkan Andi berdiri sendiri di jembatan Ancol. Jam 3:47 dini hari. Selama 17 menit dia tidak bergerak. Lalu tiba-tiba melangkah melewati pagar pembatas. Sebelum terjatuh, kamera menangkap sesuatu yang aneh. Andi tersenyum lebar. Dan di belakangnya, terlihat bayangan seorang perempuan memeluknya erat dari belakang. Pencarian selama seminggu tidak pernah menemukan jenazahnya. Tapi penduduk sekitar melaporkan sering melihat sosok laki-laki dan perempuan berjalan beriringan di atas jembatan setiap malam purnama. Selalu berhenti di tempat yang sama sebelum menghilang tanpa jejak.